Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. David Ramadan SH serta teman-teman yang kami sayangi. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan menampilkan praktik peradilan pidana yang mana sebelumnya kami akan menjelaskan secara singkat dan juga kasusnya. Yang mana berawal pada terdakwa bernama Indra Kusuma alias Indra bin Haji Nasrul pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekiranya pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pada waktu dalam bulan April 2020 dan pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun 1 Desa Rindu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar melakukan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu kami melakukan praktik peradilan pidana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sendiri Abdul Wadani sebagai jaksa penuntut umum. Saya Intan Hayu sebagai hakim ketua. Saya Siswa Rafi sebagai hakim anggota 1. Saya Saraswati Aji Sarutri sebagai hakim anggota 2. Saya Fadia Inaya Putri sebagai penasihat untuk terdakwa. Saya Dr. Ayu sebagai penasihat untuk terdakwa. Saya Didi Hardi sebagai tergugat. Saya Nadila Amalina sebagai saksi 4. Saya Baru Lutfi sebagai saksi 3. Saya Mas Perdana sebagai saksi 2. Saya Nadia Safitri sebagai jaksa penuntut umum. Saya Nadila sebagai panitera. Saya Zaidin sebagai saksi 1. Saya Muhammad Bila sebagai terdakwa. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Pekanbaru akan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara nomor 260/2020/PN-DKI. Tata tertib pengadilan. 1. Sebelum dimulai, panitera penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung sidang di tempatnya masing-masing. 2. Dalam sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ke ruang persidangan, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan. Kepada penitera, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 260/2020/PN-DKN atas nama terdakwa Indra Kusuma pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2020 akan dimulai. Majelis hakim dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan ini dimulai, diharapkan kepada peserta sidang untuk tertib selama proses persidangan. Pada hari ini, Kamis 2 Juni 2020, sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 260/Pitsus/2020
PKN atas nama terdakwa Indra Kusuma alias bin Haji Dasrul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada petugas disilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Saudara hari yang sehat? Sehat Yang Mulia. Baik. Sebelumnya saya akan menyanyikan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara, Indra Kusuma. tempat dan nama lahir saudara. Pariaman 20 Januari 1980. Baik, di sini agama saudara Islam, yang sekalian yang nanti kemudian saudara sebagai Yesus saya. Benar Yang Mulia. Baik, alamat saudara di dalam dusun di 1 Timur Panjang RT 002 RW ya. Baik, di sini di dalam dakwaan saudara bahwa saudara diancam penjara maksimal 15 tahun menurut pasal 56 KUHP, maka saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum saudara. Apakah penasihat hukum ini punya saudara? Benar Yang Mulia. Baik, kalau begitu dari penasihat hukum terdakwa silakan memberikan surat izin beracaranya dan surat kuasanya ke media hakim. Baik, Yang Mulia. Baik, pada kita tidak menyesal. Baik, saudara terdakwa, selama proses pemeriksaan, apakah saudara ditahan? Iya Yang Mulia, saya ditahan. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kita hari ini yaitu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, maka apakah saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Baik, kalau saudara sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum, tapi saudara di sini saya harap adalah mendengarkan dengan baik dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum ya, begitu juga dengan penuntut umum ya. Baik, kalau begitu kepada penuntut umum silakan menyampaikan dakwaan saudara, namun dibacakan pokok-pokoknya saja ya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Kepada majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang kami hormati, dan peserta sidang yang berbahagia. Kejaksaan Negeri Kampar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 261 garing KPR garing 05 garing 2020. Identitas terdakwa nama lengkap Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul. Tempat lahir Pariaman, Sumatera Barat. Umur atau tanggal lahir 40 tahun garing 20 Januari 1980. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Dusun Sandu Limbo Panjang RT 002 RW 001. Desa Limbo Panjang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Kampar. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Pendidikan STM. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan bahwa terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 1 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun 1 RT 002 RW 001 Desa Limbo Panjang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Kampar, dan pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara lain antara lain sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasro menghubungi saudara Aan memesan narkotika jenis sabu. Kepada saudara Aan sebanyak 1 unit seharga 2 juta rupiah. Kemudian saudara Aan mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan di pinggir jalan dekat sebuah kedai nasi dan membawanya pulang. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin laboratori kriminalistik Polda Riau, Samsu MSJ telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa jenis sabu dengan berat 2,2912 gram milik terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasro. Dengan kesimpulan, barang bukti tersebut positif metafetamin yang termasuk jenis golongan 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1000 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bangkinang 15 Mei 2022. Laura Restinesia SH, Jaksa Pratama. Terdakwa, setelah penuntut umum membacakan surat dakwaannya, apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara akan keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum terhadap saudara? Untuk hari ini saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana dengan penasihat terdakwa? Apakah akan mengajukan keberatan? Tidak, yang mulia, kami tidak keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, karena terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaannya, maka agenda sidang akan kita lanjutkan dengan pembuktian. Penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Pada hari ini kami belum siap untuk menyediakan alat bukti yang benar. Untuk itu, mohon beri waktu kami selama 7 hari yang mulia. Terdakwa, apakah saudara setuju sidang ini akan kita tunda selama 7 hari ke depan? Setuju yang mulia. Baik, Pak Indra, 7 hari ke depan selama berapa? Hari Kamis tanggal 9 Juni 2020 yang mulia. Tidak. Baik, oleh karena permintaan dari penuntut umum, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 9 Juni 2020 dengan agenda sidang pembuktian. Agar penuntut umum dapat kembali menghadirkan terdakwa di persidangan, maka sidang ditunda. Sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 260/2020/PN-BKN atas nama terdakwa Indra Kusuma alias bin Haji Dasro dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini kita lanjutkan yaitu sesuai dengan agenda sebelumnya, maka persidangan hari ini yaitu pembuktian. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara bisa menghadirkan alat bukti? Bisa ya mulia, kami akan menghadirkan 4 orang saksi dan menghadirkan bukti P1 hingga P10 pada hari ini yang mulia. Baik, kalau begitu sebelumnya saudara bisa dapat menghadirkan barang bukti kepada majelis hakim. Silakan. Dan kepada penasihat hukum dan terdakwa dapat melihat barang bukti di depan. Silakan.
saksi ke ruang persidangan. Baik, Pak. Para saksi agak duduk. Baik, terima kasih. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, sebelumnya saudara akan bersumpah terlebih dahulu menurut pasal 160 ayat 3 KUHP ya. Apakah saudara semua beragama Islam? Baik, kalau begitu kepada juru sumpah dipersilakan. Baik, pada saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang benar. akan mengatakan yang benar. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk umum, apakah saksi saudara ini akan kita periksa satu persatu atau sekaligus semuanya? Diperiksa satu-satu yang mulia. Baik, kalau begitu kepada saksi pertama dari jaksa, dari umum, silakan tetap, dan yang selainnya silakan kembali nanti akan ditangani, ya. Silakan. Baik, saudara, berdiri di sana. Kami dulu ya. Sudah dalam keadaan sehat? Cek yang mulia. Siap. Cek yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara yang mulia. Nama lengkap saudara, Beni Sama yang mulia. tempat tanggal lahir. Libur panjang 19 Juni 2019 Baik, di sini sudah register laki kebangsaan saudara Indonesia, alamat saudara di asrama Polres Sampang. 82. Ya, yang mulia. Baik, agak masalah, kerjaan saudara sebagai polisi di sini ya. Ya, yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Tidak. Baik. Baik, saudara saksi. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara di sini memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, di sini saya dipanggil untuk menjadi saksi karena pada saat itu saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan hal itu terjadi? Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 yang mulia. Di mana penangkapan itu terjadi? Di Dusun 1 RT 002 RW 001 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar yang mulia. Baik, pada saat itu siapa saja yang bersama saudara pada saat itu? Pada saat melakukan penangkapan kami bersama Res Narkoba Polres Kampar yang dipimpin oleh Ibtu Nofres Hasimanjuta. Baik, saudara saksi, bagaimana saudara bisa menangkap terdakwa pada saat itu? Sebelum melakukan penangkapan, kami telah mendapatkan laporan sehingga kami mengembangkan laporan tersebut dan melakukan penyidikan. Dan pada saat itu salah satu anggota kami yaitu Bribka Erik Salman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di depan Masjid Al-Huda Dusun Rimbo Panjang. Baik, apakah benar narkotika jenis sabu yang saudara temukan itu adalah milik terdakwa? Ya mulia, pada barang bukti yang ditemukan itu adalah milik terdakwa. Baik, apakah ada yang ingin saya tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Sebelumnya izinkan saksi melihat bukti P1 hingga P10 yang mulia. Baik, saksi silakan depan. Silakan lanjutkan dulu. Baik yang mulia. Saudara saksi, dari barang bukti yang saudara lihat tadi, apakah benar itu adalah penggeledahan Bapak Bribka Erik Salman? Benar ya? Bisa saudara sebutkan kembali apa saja barang bukti tersebut? Barang buktinya itu salah satunya satu paket narkotika jenis sabu dan satu buah dompet kecil yang isinya satu buah pipet plastik,
jarum kompos, kaca piret, pena, dan 1 unit handphone Vivo Oppo merek warna putih, dan sampung lipat yang ditemukan di saku bagian depan. Bagaimana saudara bisa mengetahui terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba pada saat itu? Sebelumnya kami telah melakukan penyidikan. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Pada penasihat hukum apakah ada pertanyaan pada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa pada saat saudara melakukan penangkapan, tim Satres Narkoba menerima laporan dari masyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat mana yang melapor dan siapa yang melapor? Saya ingin saudara menjelaskan hal tersebut. Baik, terima kasih. Keberatan yang mulia. Kami dari penuntut umum izin memberikan komentar. Baik, silakan. Saudara saksi, saudara di sini yang menentukan nasib terdakwa. Dari keterangan saudara saksi, saudara menentukan bagaimana hukum yang ditetapkan kepada saudara terdakwa. Jadi saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jangan saudara menjawab dengan tidak serius seperti itu, dan juga saudara tidak mengerti apa substansi yang disampaikan oleh hakim ketua tadi. Saudara saksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ini adalah saksi saudara ya. Tadi penasihat hukum bertanya, bagaimana apakah ada laporan dari dokumen mengenai penangkapan? Bagaimana untuk umum? Saudara memiliki dokumennya? Ada yang mulia. Baik, silakan ke depan. Dan cukup, dan tadi silakan ke depan dengan dokumen penangkapan. Silakan penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum kita melihat ya laporan penangkapan mengenai terdakwa ya. Baik. Saya masih keberatan yang mulia. Bagaimana dengan umum? Saudara penasihat hukum masih keberatan dengan tadi? Bagaimana? Izin sebelumnya yang mulia. Sebelum saksi saya menjawab yang mulia, saya izin menyampaikan kepada majelis hakim. Ini merupakan sidang terbuka untuk umum. Kami melindungi saksi-saksi yang memberikan kesaksian pada persidangan ini yang mulia, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Untuk itu kami keberatan yang mulia, dan kami juga telah melihatkan dokumen tentang pemeriksaan saksi. Kami keberatan yang mulia. Saudara penuntut umum, saudara jangan berlindung dari hal itu. Kami hanya ingin mengetahui bahwa saudara saksi memang benar-benar melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur KUHP atau tidak, itu saja. Sebelumnya izin yang mulia, kami telah melihatkan dokumennya karena kami di sini menjaga kerahasiaan saksi kami yang mulia. Baik, umum. Tadi saudara sudah ke depan ya, sudah melihat dokumen mengenai penangkapan yang dilakukan oleh ini saksi ya. Kami tetap keberatan yang mulia. Ini sudah jelas mengenai legalitas laporan masyarakat tersebut sudah ditunjukkan. Baik, sekarang saudara silakan tunjukkan pertanyaan saudara di luar dari persoalan ini. Tunjukkan, apabila ada. Baik, saudara saksi, apa peran saudara saat melakukan penangkapan? Berarti saudara tidak pantas ya menjadi saksi dalam perkara ini, karena sesuai dalam pasal 27 KUHP, yang berhak menjadi saksi adalah orang yang melihat langsung dan mengetahui tindak pidana yang terjadi. Sedangkan dari keterangan saudara, saudara sibuk menertibkan massa. Majelis hakim yang mulia, kami keberatan saudara menjadi saksi karena saudara tidak mengetahui kejadian ini. Bagaimana dengan umum? Baik yang mulia. Jadi di sini kami dari penuntut umum sesuai dengan surat perintah
yang sama, yaitu menangkap Brigadier Erik Salman untuk menangkap terdakwa. Jadi, dengan surat perintah tersebut mengandung perintah untuk menangkap terdakwa, sehingga tentu saja diperlukan pembagian pekerjaan. Tentu hal ini wajar, karena harus ada pembagian pekerjaan mereka yang merupakan satu kesatuan yang menjadi agar mereka dapat bekerja sama untuk tujuan penangkapan ini, Yang Mulia. Gimana Mas? Apakah sudah jelas dari penuntut umum mengenai hal itu? Dalam masa keberatan? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu berkat saudara ini yang dicatat ya. Baik, kepada saudara Panitra sudah mencatat keberatan dari penasihat hukum dalam berita acara hari ini ya. Baik, sudah ya, penasihat hukum. Apakah saudara ada bertanya lagi? Tidak, Yang Mulia. Baik. Penuntut umum, apakah saudara ingin menanya? Cukup Yang Mulia. Ya. Baik, saudara saksi. Pada saat memberikan keterangan tadi, apakah saudara ada dipaksa dari pihak penanggung? Tidak, Yang Mulia. Baik, apakah ada keterangan lain yang bisa saudara sampaikan di sini selain dari pertanyaan yang telah dilakukan saudara? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu saat ini keterangan saudara mungkin ini sudah cukup. Mungkin apabila ada dalam proses sidang yang ingin mengajukan dari keterangan dari saudara, saudara akan diberi lagi ya. Kalau begitu saudara silakan kembali sidang, kalau maksudnya akan ada di sisi saudara. Silakan. Berumum silakan hadirkan saksi saudara berikutnya. Baik, Yang Mulia, pada petugas disilahkan untuk menghadirkan saksi. Baik, Pak. Saksi. Saudara berkata, Saya bisa menjadi pesan. Cek. sebenarnya di sini saya memeriksa identitas saudara dulu ya. Cek. Baik, nama saudara, Cek tidak semuanya. tanggal lahir, tanggal menentukan 1 April 1986 ya. Baik, untuk saya menikmati proses Indonesia. Alamat saudara di sini asrama Polseka. Benar Yang Mulia. Baik, kerjaan saudara itu Egi Polri ya. Cek. Baik. Sebelumnya, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau keluarga dengan terdakwa? Sama sekali tidak memiliki hubungan Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil dan untuk memberikan keterangan pada persidangan ini? Tahu Yang Mulia, bahwa saya datang ke sini adalah untuk memberikan keterangan karena saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yang Mulia. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi sekitar pukul 5 pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Yang Mulia. Di mana penangkapan itu terjadi? Penangkapan itu terjadi di Dusun 1, RT 1 RW 2 Desa Limbo Panjang Yang Mulia, Kecamatan Tambang. Siapa yang bersama saudara pada saat itu? Pada saat itu saya bersama anggota Satgas Narkoba Polres Kampar yang pada saat itu dipimpin oleh Kapolres Narkoba Polres Kampar yaitu Ibtu Nofris Monita. Baik, kepada saudara saksi, bagaimana saudara bisa menangkap terdakwa pada saat itu? Baik, kemudian bahwa kami sering menerima laporan dari masyarakat sekitar bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Lalu kami melakukan penyelidikan dan tepat pada saat itu kami melihat terdakwa sedang melakukan transaksi sabu. Oleh karena itu kami langsung mengamankan terdakwa di atas sepeda motor Yamaha berplat BN 3647 AM Yang Mulia. Sekian Yang Mulia. Apakah benar narkotika jenis sabu yang saudara temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa? Benar Yang Mulia, bahwa itu adalah milik terdakwa. Baik, terima kasih. Berumum, apakah sudah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, pada saat penggeledahan, saudara saksi melakukannya sendiri atau bersama dengan rekan saudara? Saya sendiri yang melakukan penggeledahan dan anggota saya lain mengamankan masa yang ada, Pak. Yang Mulia, kami mohon izin untuk saksi ini melihat barang bukti terlebih dahulu. Saksi silakan. Baik, silakan lanjutkan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar bukti yang baru tadi saudara lihat merupakan barang-barang yang saudara geledah? Benar, itu merupakan barang saya. Setelah saudara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,
Apakah saudara bersama dengan saksi lainnya ada melakukan interogasi terhadap terdakwa? Setelah kami melakukan penangkapan keadaan, kami langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa. Dan benar, terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya. Apakah saudara tahu untuk apa narkotika jenis sabu tersebut oleh saudara terdakwa? Bahwa menurut keterangan yang kami dapat bahwa sabu tersebut adalah yang digunakan sendiri, Pak. Saudara saksi, sehubungan dengan keterangan saudara yang sebelumnya, saudara terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang merupakan bukan tanaman yang merupakan jenis sabu. Bagaimana saudara saksi? Tidak, Pak. Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk hal apapun terkait menyimpan narkotika. Baik, sekian dari saya. Dari hukum, apakah saudara ingin bertanya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Baik, saudara saksi, apa ada keterangan yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Pada saat saudara memberikan keterangan tadi, apakah saudara ada diberikan paksaan atau penunjukan dari pihak manapun? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, kalau begitu saat ini mungkin keterangan saudara dianggap sudah cukup. Jadi apabila ada proses dalam persidangan ini masih memerlukan keterangan saudara, saudara akan berikan lagi ya. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu silakan ambil identitas saudara dan formulir saudara. Baik. Untuk umum silakan berikan satu saudara berikutnya. Baik yang mulia, pada petugas diharapkan untuk menghadirkan saksi. Baik Pak. Kepada saksi dipersilakan. Baik, sebelumnya. Baik, silakan dulu ya. Pak, jadi di sini apakah saudara benar sehat? Sehat yang mulia. Siap? Siap. Ini saya cuma memeriksa identitas saudara dulu ya. Nama lengkap saudara? Anggam Fajar yang mulia. Tempat lahir tanggal lahir saudara di 27 Oktober 1989 ya. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki berbangsa Indonesia. Alamat saudara asrama Polres Sampang. Benar yang mulia. Jelas saudara Polres. Baik, di sini apakah sebelumnya saudara kenal dengan saudara terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluargaan atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak juga yang mulia. Tidak. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kenapa Anda datang ke sini dalam proses persidangan ini? Saya di pagi persidangan ini untuk menjadi saksi karena pada saat itu saya melakukan penangkapan yang mulia. Kapan penangkapan ini terjadi? Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang mulia. Mana itu terjadi? Di Dusun 1 RW 1002 RT 002 di Desa di Bawah Panjang. Tepatnya di masjid depan Masjid Al-Huda yang mulia. Siapa saja yang bersama saudara pada saat itu? Pada saat itu saya bersama setelan sekolah lainnya dan saya dipimpin oleh pimpinan saya yang bernama Nofris Hasimanjunta yang mulia. Saudara saksi, bagaimana saudara bisa menangkap terdakwa pada saat itu? Baik yang mulia, pada saat itu kami menerima laporan yang mulia bahwa ada laporan transaksi narkoba terhadap kami yang mulia. Maka dari itu kami melakukan penyelidikan. Nah, selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan, kami menemukan terdakwa. Terdakwa ini lagi duduk di atas motor Yamaha yang mulia. Nah, langsung kami melakukan penggeledahan dan terdakwa itu memiliki satu kantong narkoba yang mulia. Begitu yang mulia. Jadi benar narkotika jenis sabu yang saudara simpan pada saat itu adalah milik terdakwa? Siap, benar yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada umum, apakah saudara ada pertanyaan dari saksi? Ada yang mulia. Sebelumnya izinkan saksi melihat barang bukti yang mulia. Baik, saksi silakan. Baik yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar barang bukti yang saudara lihat tadi adalah penggeledahan saudara dengan Bapak Rika M. Salman? Siap, benar yang mulia. Coba saudara jelaskan kembali, apakah yang dilakukan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan? Baik Bu,
Pada saat penangkapan, apa peran saudara bersama Bapak Erik Salman pada waktu itu? Baik Bu, peran saya sebagai untuk mengamankan terdakwa. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah saudara ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Saudara saksi, apakah ada keterangan yang lain yang ingin saudara sampaikan di persidangan ini selain dari pertanyaan yang tadi disampaikan saudara? Siap, tidak ada yang mulia. Tidak. Baik, dalam memberikan kesaksian tadi, apakah saudara ada diberikan paksakan, paksaan atau tuntutan dari pihak manapun? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu saat ini keterangan saudara tidak sudah cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini kami masih memerlukan keterangan saudara, kami akan memanggil saudara kembali ya. Baik, silakan kembali. Dua orang sidang dan kami jadi saudara. Siap, yang mulia. Masih ada? Masih belum? Masih yang mulia. Baik, pada petugas diharapkan untuk menghadirkan saksi selanjutnya. Baik Pak. Kepada saksi selanjutnya dipersilakan. Baik, saudara ada pertanyaan sehat? Saya yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan perkara ini? Siap yang mulia. Baik. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas dulu ya. Nama lengkap saudara? Tempat tinggal saudara ini Panjang 2 April 1991. Benar yang mulia. Ini sebagai saudara perempuan bangsa Indonesia. Alamat saudara ini di Info Panjang RT 001 RW 002 Kecamatan Kecamatan Taman Pertapan. Benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya wira swasta sekaligus kepala dusun dari dusun Limbo Panjang. Di saudara dari kepala dusunnya. Iya benar yang mulia. Itu berarti saudara sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya ya? Ya benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil untuk persidangan ini? Saya tahu saya di sini menjadi saksi karena saya berada di tempat kejadian dan Pak Indra tersebut sebagai warga salah satu dusun Limbo Panjang. Sudah berapa lama Anda menjabat sebagai kepala dusun? Saya menjabat kepala dusun itu selama 2 tahun 1 bulan. Apakah saudara mengetahui bahwa adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa? Saya tahu karena saya berada di tempat kejadian pada saat itu. Kalau begitu, bisa saudara sebutkan kapan dan di mana kejadian penangkapan dan penggeledahan itu terjadi? Penggeledahan itu terjadi pada Senin 6 April 2020 kira-kira jam 5 sore. Di mana kejadian tersebut terjadi? Kejadiannya terjadi di desa Limbo Panjang RW 1, tepatnya di depan Masjid Al-Huda. Siapa yang melakukan penggeledahan tersebut? Pada saat itu yang melakukan penggeledahan yaitu dari pihak Kapolres Kampar. Baik, saudara saksi, apakah sebelum kejadian penangkapan terdakwa ini, saudara telah mengetahui bahwa di dusun 1 ini sering terjadi transaksi narkoba? Saya mengetahuinya karena saya sering juga mendapat laporan dari warga desa dan juga telah ada yang melaporkan kejadian ini ke Satgas Narkoba Polres. Baik, jadi bukan saudara yang melaporkan. Tidak yang mulia, yang melaporkannya yaitu salah satu warga desa Limbo Panjang yang disamarkan ke jauh-jauh hari. Baik, terima kasih. Pemohon, apakah saudara pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik Bu, apakah Ibu melihat satu paket narkoba jenis sabu dengan plastik yang merupakan milik saudara terdakwa? Ya, saya melihatnya satu paket narkotika di sabu dibungkus dalam plastik bening itu milik Pak Indra karena pada saat interogasi dari pihak kepolisian saya mendengar Pak Indra mengakui itu miliknya. Apakah Ibu tahu apa saja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa? Yang saya lihat yaitu satu paket narkotika dari sabu, HP-nya saya tidak tahu pasti, dompet dan motornya yang sudah diamankan saat penangkapan. Baik, terima kasih, cukup Ibu. Cukup, saudara pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi. Pada saat saudara memberikan keterangan atas
barang-barang Pak Indra telah diamankan pihak kepolisian. Di mana Ibu melihat barang tersebut? Saat pertama kali itu saya mendampingi Pak Indra untuk interogasi ke Kapolres Kampar. Baik, cukup dari saya ya. Saudara, saya ingin bertanya, berarti tadi saudara tidak langsung untuk melihat perlengkapan tersebut ya? Tidak ya, tapi saya melihat langsung barang-barang yang sudah diamankan. Jadi saudara datang ketika saudara terdakwa sudah diamankan. Iya, benar yang mulia. Oke. Belum ada yang tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, ada keterangan lain yang saudara sampaikan di luar dari pertanyaan yang ini tentang kepada saudara? Tidak yang mulia. Baik, pada saat saudara diberi kesaksian, apakah saudara ada ditunjuk atau diminta oleh pihak manapun? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu saat ini keterangan saudara sudah cukup ya. Baik, silakan saudara langsung lagi ke sambil. Tidak semuanya. Belum apakah ada lagi yang lain? Tidak ada yang mulia, kami telah hadirkan seluruh saksi-saksi kami yang mulia. Artinya sudah cukup dari yang sudah sampaikan. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu pemeriksaan saksi-saksi ini dianggap telah selesai. Maka agenda selanjutnya itu pemeriksaan terdakwa. Terdakwa saya mendengar. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah dulu ya dengan pasal 160 ayat 3 Baik, disumpah silakan. Terdakwa, Pada terdakwa, silakan dipuji kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali terdakwa baik dulu. Baik, saudara terdakwa, tadi saudara telah bersumpah menurut kepercayaan saudara dan majelis hakim berharap agar saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila di sini saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu ataupun tidak benar, maka saudara bisa terancam pidana 1 tahun ya. Baik, saudara mengerti? Berarti yang mulia. Baik. Kalau begitu saudara silakan menunjukkan dulu untuk melihat perintah saudara. Surat terdakwa, bisa saudara memberitahu kepada persidangan ini sebelumnya riwayat hidup saudara? Baik, yang mulia. Saya Indra Kusuma, lahir. Ini saudara memberikan keterangan yang tegas ya, secara ya. Baik, yang mulia. Saya Indra Kusuma, lahir di Panjaman 20 Januari 1940 dengan orang tua Ayah Hidasdol dan Ibu Majedalia. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan status saya pada saat ini saya sudah menikah dengan seorang istri yang bernama Asna Wilis yang dikaruniai 1 orang anak. Adapun riwayat sekolah saya berawal dari SDN 45 Rimbo Panjang, lanjut ke SMPN 7 Tambang, dan saya tamat di STM Pratama Padang. Dan pada saat ini saya bekerja sebagai wira swasta yang mulia. Sebelumnya apakah saudara pernah ditangkap? Apakah saudara pernah penjara? Belum pernah yang mulia. Kapan dan di manakah saudara ditangkap? Waktu itu pada hari Senin tanggal 6 April 2020, tepatnya dekat rumah saya di dekat Masjid Al-Huda yang mulia. Siapa yang menangkap Anda pada saat itu? Pada saat itu yang menangkap saya sekitar 3 orang polisi yang mulia. Apakah saudara mengetahui kenapa Anda ditangkap? Pada saat itu saya ditangkap karena saya membeli narkoba yang mulia. Pada saat saudara ditangkap, apakah ada perlawanan dari saudara pada saat pertama kali saudara ditangkap?
Awalnya saya sempat ingin kabur, yang mulia. Pada akhirnya saya tertangkap. Baik saudara terdakwa, pada saat saudara ditangkap oleh pihak kepolisian, apa saja yang ditemukan pada saat itu? Pada saat itu yang diambil oleh polisi satu paket sabu, lalu dompet dan HP saya ikut diambil, dan motor saya pun diamankan, yang mulia. Apakah saudara sudah lama membeli narkoba ini dari teman saudara? Kurang lebih saya sudah 4 kali membeli, yang mulia. Berapa banyak saudara biasanya membeli narkoba tersebut? Biasanya saya membeli satu paket dengan harga 2 juta rupiah. Bagaimana cara saudara membeli narkoba tersebut? Sebelumnya saya membelinya melalui chat dengan rekan saya yang bernama Aan. Setelah itu ketika sabu itu ada, langsung diberitahu dan saya nyuruh teman saya untuk mengambil di warung. Sabu ini dibungkus di dalam rokok, yang mulia. Jadi sudah berapa lama saudara menggunakan narkoba ini? Kurang lebih sudah 1 tahun, yang mulia. Baik, bagaimana cara saudara menggunakan narkoba tersebut? Cara saya menggunakan narkoba tersebut dengan cara menyiapkan bom yang terbuat dari botol plastik, kaca piring, dan pancis yang telah dirakit, lalu memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca piring tersebut dan menghidupkannya dengan pancis. Kemudian saya menghisap narkotika jenis sabu tersebut yang ada di botol, yang mulia. Baik, apa yang saudara rasakan pada saat menghisap itu? Rasanya sesudah memakai narkoba tersebut pikiran saya jadi tenang, yang mulia, tidak mengantuk, dan saya kuat dalam hal kehidupan, yang mulia. Apakah ada orang lain yang menggunakan bersama saudara? Tidak ada, yang mulia. Saya menggunakannya sendiri. Baik, terima kasih. Belum, apakah ada yang bisa ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik saudara terdakwa, apakah saudara tahu menggunakan narkoba itu dilarang dan ada aturan hukumnya? Saya tahu, Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara memakai narkoba hanya untuk bersenang-senang atau ada alasan lain? Saya menggunakan narkoba karena saya bekerja sebagai supir. Jadi supir ini kerjanya malam, Pak, di waktu tidur. Jadi saya menggunakan narkoba ini agar saya bisa kerja dengan fit, dan juga saya dalam bekerja tersebut bisa sampai dengan tujuan dengan selamat, Pak. Baik, saudara terdakwa, saudara menerangkan bahwa saudara menggunakan narkoba ini karena saudara bekerja hingga larut malam. Apakah ketika saudara depresi atau bekerja larut malam, saudara sering menggunakan narkoba? Tidak benar. Dari keterangan saudara kepada majelis tadi bahwa saudara memakai narkoba 4 kali, dapat kita simpulkan bahwa terdakwa tidak menyesal menggunakan narkoba. Ketika penyidik tidak menangkap saudara, apakah saudara akan tetap menggunakan narkoba tersebut? Itu jangan langsung menyimpulkan, Pak. Itu kan. Jadi Saudara sudah bertanya, apa yang dijawab? iya, saya pun menyesal memakai narkoba, yang mulia. Jawab saja tidak menyesal. Iya, tidak. Baik, cukup yang mulia. Bisa hukum, silakan pertanyaan kepada terdakwa. Ada yang mulia. Silakan. Baik. Berapa umur anak saudara? 3 tahun, Bu. Apakah saudara akan menggunakan narkoba lagi? Tentunya tidak lah, Bu. Berarti Anda sudah menyesal saat menggunakan narkoba. Iya, Bu, saya sangat menyesal, Bu. Baik, berarti. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan lain? Saudara terdakwa, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup, yang mulia. Baik. Apakah dalam pemeriksaan tadi saudara ada dipaksa untuk mengaruhi oleh pihak manapun? Tidak ada, yang mulia. Enggak. Baik. Kalau begitu pemeriksaan terdakwa ini dinyatakan selesai, maka agenda berikutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap yang mulia. Apakah telah membacakannya? Iya yang mulia. Baik, kalau begitu silakan bacakan tuntutan saudara. Baik,
sidang yang berbahagia. Kejaksaan Negeri Kampar untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM strip 261 garing KPR 05 garing 2020. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara pidana atas nama Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul, tempat lahir Pariaman, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir 20 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun 1 Rimbo Panjang RT 002 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Kampar. Kesimpulan, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul telah terbukti secara sah sebagaimana dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Ketua majelis dan hakim anggota yang kami hormati serta persidangan yang kami hormati, sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami atau mengemukakan hal-hal yang kami menjadikan pertimbangan dalam tuntutan pidana, yaitu yang pertama, hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal-hal yang meringankan, yang pertama, terdakwa sudah mengaku belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Yang ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, terdakwa berlaku sopan di saat persidangan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Majelis Hakim yang mulia, agar dapat sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan jenis bukan tanaman, dan terdakwa melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Kemudian yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul dengan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan dalam bukti berupa yang pertama, sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat 2,2139 gram. Kemudian 1 buah pipet plastik, 1 buah kaca piret, 2 buah jarum kompor, 1 buah mancis, 1 buah dompet kecil warna hitam, 1 buah pena, 1 unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 unit handphone merek Samsung lipat warna putih, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor BM 3647AF dengan nomor rangka MH3STL 0046K321708 dan nomor mesin YINN dirampas untuk negara. Kemudian keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.200. Majelis Hakim yang mulia, demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini pada tanggal 13 Juli 2020 yang tentu saja uraian pembuktian serta tuntutan yang kami sampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesilapan-kesilapan. Majelis Hakim yang mulia, bahwa oleh sebab itu apapun yang telah kami tuangkan dalam requisitor ini tidak lain adalah semaksimal mungkin untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kasus perkara ini. Dengan harapan semoga Majelis Hakim yang mulia
agar dapat kiranya memberikan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami, penuntut umum Laura Restinesia SH. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saudara penuntut umum dapat memberikan salinan seluruh saudara kepada majelis hakim dan juga kepada penuntut umum. Baik, kepada terdakwa, setelah penuntut umum membacakan tuntutan terhadap saudara, apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan keberatan terhadap melakukan pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan kepada saudara? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Bagaimana untuk terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan? Iya yang mulia, kami akan mengajukan pledoi secara tulisan. Namun berhubung pledoi kami belum selesai, maka untuk itu kami meminta untuk menunda sidang selama 7 hari. Bagaimana umum saudara setuju dengan tuntutan dari? Kami setuju yang mulia. Panitra 7 hari itu saudara? Baik. Baik, berhubung penasihat hukum belum selesai dalam melakukan pembelaannya terhadap terdakwa, maka sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Kamis 23 Juni 2022 dengan agenda pembacaan pledoi. Agar penuntut umum dapat menghadirkan kembali terdakwa di muka persidangan, dengan ini sidang ditunda. Selanjutnya, sidang pembacaan pledoi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 260/2020/PMBKN atas nama Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, hari ini dalam keadaan sehat, Siap Yang Mulia. siap untuk mengikuti persidangan. Siap Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita pada hari ini yaitu pembacaan pledoi dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan pledoi saudara? Siap Yang Mulia. Baik, kalau begitu saudara bacakan pledoi saudara kepada penuntut umum dapat mendengarkan. Baik Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan nota pembelaan. Nota pembelaan demi keadilan Bangkinang 20 Juli 2020 atas nama terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul oleh penasihat hukum Fadia Inaya Putri SHMH dan Daya Putri Ayu SHMH. Berikanlah saya hakim yang jujur, cerdas dan bijak, serta berikanlah saya seorang jaksa yang benar, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun akan menghasilkan putusan yang paling adil. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, saya selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Ibu Ketua Majelis beserta anggota yang mulia, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa dakwaan dari perkara ini yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang, bahwa pada prinsipnya unsur setiap orang adalah sama dengan barang siapa dengan hukum pidana, yakni setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul dengan identitas lengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas. Maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi. Unsur selanjutnya yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya hak atau kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan
bukan tidak memenuhi prosedur hukum. Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut. Karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Unsur berikutnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindah tanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas, maka sudah cukup bagi majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1386/Pitsus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap narkotika. Apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 atau sebaliknya, yang termasuk dalam pasal lain yaitu seperti pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan. Yang kedua, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan kembali bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Baik yang mulia, saya tidak membaca oleh rekan saya. Baik yang mulia, saya akan melanjutkannya. Oleh karena saya selaku penasihat hukum, terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukum yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kami penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat jika diberikan tuntutan dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Atas dasar itu, saya selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ibu Majelis Hakim dan anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum, dan selanjutnya terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, dan terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut hukum yang kami hormati, berdasarkan semua alasan di atas kami, penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai primer. Yang pertama, menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul. Yang kedua, menolak surat dakwaan yang masuk dalam perkara pidana nomor 260/Pitsus/2020/PN.BKM. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang keempat, membebaskan terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum. Dan selanjutnya memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa
Indra Kusuma bin Haji Dasrul. Dan selanjutnya memerintahkan agar terdakwa Indra Kusuma bin Haji Dasrul dibebaskan dari tahanan dan menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Subsidi. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan atas pledoi ini kami bacakan pada saat persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bangkinang 20 Juli 2020. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Fadia Inayah Putri SHMH dan Daya Putri SHMH. Baik, ya. Baik, sebelumnya dalam penasihat hukum dapat memberikan salinan pledoinya kepada majelis hakim dan juga kepada penuntut umum. Silakan. Baik, penuntut umum setelah mendengarkan pledoi dari pihak penasihat hukum oleh bagi terhadap terdakwa, apakah saudara penuntut umum akan menanggapi pledoi tersebut? Iya yang mulia, kami akan menanggapi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang mulia. Oleh karena itu, kami mohon waktu diberikan kepada kami selama 30 menit yang mulia. Baik, kalau begitu sidang kita tunda selama 30 menit. Sidang ditunda 30 menit. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Free memory. Selanjutnya, sidang pembacaan pledoi. Baik, sidang kita lanjutkan. Baik, penuntut umum, apakah saudara bersiap dengan tanggapan saudara? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara, penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa dapat memperhatikan penuntut umum yang membacakan repliknya. Silakan, penuntut umum. Baik yang mulia. Replik jaksa penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa atas nama Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul. Majelis hakim yang mulia serta rekan penasihat hukum yang kami hormati. Setelah kami mempelajari dan mencermati pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini sangat jelas sekali dalam perkara ini murni tindak pidana narkotika. Melihat bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat sedang gencar-gencarnya untuk menghilangkan narkotika. Kemudian yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Untuk itu, faktanya saudara terdakwa sudah memenuhi unsur yang mana disebutkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindakan terdakwa sudah memiliki niat untuk keuntungan pribadi. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka kami selaku penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami bertetapan dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada 14 Juli 2020, yaitu agar majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Indra Kusuma alias Indra bin Haji Dasrul dengan penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kemudian dipenjara selama 2 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Yang keempat, terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang kelima, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang keenam, menetapkan barang bukti yang berupa 1 buah pipet plastik, 1 buah kaca pirek, 2 buah jarum kompor, 1 buah mancis,
1 buah dompet kecolongan hitam, 1 buah pena, 1 unit handphone merek Oppo, 1 unit handphone merek Samsung dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian yang ketujuh, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Makinang, 21 Juli 2020. Hormat kami, penuntut umum Nadia Saputri SHMH, Abdul Wardani SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelumnya kepada penuntut umum kita memberikan salinan rekeningnya kepada Majelis Hakim dan juga kepada penasihat hukum juga. Baik, sudah bersama. Setelah saudara mendengarkan replik dari penuntut umum, apakah saudara memahami? Memahami yang mulia. Baik, apakah saudara menanggapi replik dari penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah menanggapi replik dari penuntut umum? Kami tetap pada pembelaan kami yang mulia. Baik. Jika begitu, tahap jawab menjawab telah selesai, maka selanjutnya adalah tahap putusan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah. Maka dari itu, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dihadirkan kembali saudara terdakwa di muka persidangan pada hari Kamis 30 Juni dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan ini sidang ditunda. Selanjutnya, sidang pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tugas pertama dengan nomor perkara 260/2020/PMBKN atas nama Indra Kusuma alias Isra bin Haji Dasrul pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan, pertama, perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika. Adapun keadaan yang meringankan, pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Yang ketiga, terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Yang keempat, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada hari ini dimohonkan untuk tetap tenang sampai acara persidangan ini selesai. Baik, memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.